Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya terhadap diri kita dalam segala aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah doa kita. Mari kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Kita nyanyikan semua ayat. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu menuntun kami boleh ada dalam persekutuan doa kami. Terima kasih banyak kepadamu Tuhan. Engkau anugerahkan kerinduan bagi kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu persekutuan doa yang kami lakukan dari awal hingga berakhirnya. Kiranya jadi untuk kemuliaan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187 ke tempat yang lebih tinggi. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Jiwaku
bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yohana Kelemben. Kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 38, Bagaikan Tanah Kering. Bersama-sama kita mengulang pujian kita, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, hauskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu untuk boleh bersama-sama ada dalam ibadah persekutuan doa kami, walaupun itu kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Saatnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pun umat-Mu yang duduk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon urapan daripada-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang saya telah pilih dari pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pertama Timotius
pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, doa syafaat. Doa syafaat. Berdoa adalah satu kegiatan rohani yang tidak terlepas dari kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Doa adalah kegiatan yang selalu kita lakukan, yang selalu kita laksanakan, baik itu di gereja, dalam persekutuan, atau di tempat-tempat pribadi kita. Dan itu seringkali kita lakukan secara berkelompok maupun secara pribadi. Pertanyaannya adalah, apa sajakah yang kita doakan atau apa saja yang menjadi bahan doa setiap hari dalam kehidupan doa pribadi kita, dalam kehidupan doa persekutuan, atau dalam kehidupan doa keluarga kita masing-masing. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hanya berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Atau hanya ia berdoa untuk keluarganya sendiri. Berdoa untuk diri sendiri dan hanya untuk keluarga itu tidak salah. Itu sah-sah saja. Namun firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kepada kita dan menasehatkan kepada kita bahwa berdoa kepada Tuhan selain doa untuk pribadi kita dan untuk keluarga kita, kita pun harus mendoakan orang lain. Kita harus mendoakan gereja-gereja Tuhan, mendoakan para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap semua hal itu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam pembacaan kita, di mana Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menaikkan doa permohonan, doa syafaat, dan doa syukur kepada Tuhan untuk semua orang. Dan itu berarti bahwa dalam pelayanan Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan, ia dituntut tidak hanya berdoa untuk orang-orang percaya yang ia layani. Ia tidak hanya berdoa untuk orang-orang Kristen yang ia layani, tetapi juga berdoa untuk para pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar selalu tercipta ketenangan dan kedamaian. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang kedua. Dan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini juga menjadi nasihat kepada kita semua orang percaya saat sekarang ini. Agar dalam kehidupan doa kita, kita juga mengingat orang-orang lain. Mengingat para pemimpin kita. Mengingat para pelayan-pelayan Tuhan. Untuk kita bawa dalam doa kita. Untuk kita sebut
dalam doa kita kepada Tuhan. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada banyak orang-orang Kristen yang tidak senang berdoa lama-lama. Itu sebabnya ketika ia berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa hanya sebatas untuk keluarganya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang cukup. Namun firman Tuhan malam hari ini datang bagi kita. Agar kita berdoa untuk semua orang. Agar kita berdoa untuk negara kita. Berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Mengapa kita harus mengingat orang lain ketika kita berdoa? Mengapa kita harus mendoakan orang lain? Mengapa kita harus mendoakan negara kita? Mengapa kita harus mendoakan para pemimpin kita? Karena itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi dalam pembacaan kita dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itu berarti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang-orang lain dalam doa kita, itu adalah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah satu hal yang dikenan oleh Tuhan. Sebab Tuhan katakan itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan situasi dan kondisi bangsa kita. Bukankah di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini terjadi banyak hal-hal yang memprihatinkan. Terjadi banyak hal-hal yang memprihatinkan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Yang semakin menambah keprihatinan kita. Semakin menambah rasa takut kita. Kekhawatiran kita. Dalam situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Ini merupakan satu peringatan dan panggilan bagi kita. Bahwa sudah waktunya kita umat Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Dengan mengambil waktu. Dengan meluangkan waktu kita yang ada. Berdoa untuk semua orang. Kita pergunakan waktu kita yang ada untuk berdoa bagi segenap rakyat, bagi pemerintah kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita. Kita tahu bersama bahwa doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati sangat besar kuasanya. Doa yang dinaikkan dengan satu keyakinan akan membawa dampak yang baik bagi persekutuan kita, bagi gereja Tuhan, dan bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita sebagai warga gereja, warga jemaat bersatu hati dalam satu kesungguhan, menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Itu akan membuat gereja Tuhan akan semakin hidup, tenang,
dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Itulah yang dinantikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat. Untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi semua orang. Bagi bangsa dan negara kita, bagi para pemimpin-pemimpin kita. Bersyafaat adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bersyafaat adalah satu perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Dan di saat hati Tuhan disenangkan, maka Ia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Ia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam persekutuan kita, dalam gereja Tuhan. Doa-doa kita dikenan dan Tuhan akan mengerjakan dan melaksanakannya bagi kita sesuai dengan apa yang kita pohonkan kepadanya. Apa yang kita minta kepadanya dalam doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Mari kita belajar untuk mau mendoakan orang lain dalam kehidupan doa kita. Mari kita belajar untuk mendoakan para pemimpin kita, bangsa dan negara kita. Dan kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita saja. Tetapi kita mau berdoa syafaat untuk semua orang. Untuk para pemimpin-pemimpin kita. Untuk bangsa dan negara kita. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Kiranya dalam menjalani kehidupan doa kita sehari-hari, kita menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita, dan bagi para pemimpin-pemimpin kita. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan menyampaikan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama pada malam hari ini. Selain daripada doa-doa pribadi kita akan berdoa, mendoakan pertumbuhan iman jemaat, mendoakan anak-anak kita dalam perjuangan pendidikan mereka masing-masing, walaupun mereka harus belajar dari rumah masing-masing. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang menjalani usia lanjut. Biarlah Tuhan tetap memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam menjalani usia lanjut yang Tuhan karuniakan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kita terus berdoa untuk Nyonya Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Ibu Lomo, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolfina Ruben Sampe, Saudara Rinto Palengka, Nyonya Maria Parinding, dan juga kepada keluarga-keluarga jemaat. Kita terus berdoa untuk orang tua, Penatua Andarias Tambolang,
orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Nyonya Agustina Torano, orang tua Penatua Hendrik Afdan, orang tua Saudara Yabesli, orang tua Nyonya Risna Levinus, orang tua Bapak Yakob Tandiring. Kita juga berdoa untuk Nyonya Hesti Patiku yang hari ini telah menjalani operasi sesar. Kita bersyukur bahwa hambanya boleh menjalani masa mengandung dan hari ini oleh pertolongan Tuhan dia menjalani operasi sesar. Kita doakan supaya Tuhan memberkati, memulihkan kembali kekuatan kesehatannya dan anak yang Tuhan karuniakan dipertumbuhkan di dalam kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat dalam pergumulan mencari lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya membukakan jalan bagi mereka. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Sehingga di waktu yang Tuhan tetapkan mereka boleh mendapatkan sebuah pekerjaan yang mereka boleh tekuni dalam kehidupan mereka di waktu yang akan datang. Kita berdoa bagi jemaat dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari, kiranya Tuhan yang akan senantiasa mengaturkan berkat-berkat-Nya di tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kita juga berdoa, mendoakan untuk tim pelayan, tim gembala, guru-guru sekolah minggu, tenaga kebersihan dan tenaga tata usaha. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, kiranya tetap diberikan sukacita untuk terus setia mengabdikan diri bagi pelayanan Tuhan. Kita berdoa untuk semua rencana dan program-program kita. Kita berdoa untuk panitia Hari Hasil Besar Gerejawi tahun 2020. Kita juga berdoa untuk Badan Pengurus Majelis Sinode, Badan Pengurus Majelis Klasis, Badan Pengurus Majelis Jemaat, dalam mengatur dan menata pelayanan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga kita berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang sedang membentuk dan memperlengkapi anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk belajar firman Tuhan. Doakan STT Kibaid dan STT Jafre dan sekolah-sekolah teologi lainnya. Kita juga berdoa untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan COVID-19 yang masih terus mewabah sampai saat ini. Kita juga berdoa untuk para tetangga di seputaran gereja. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam bermasyarakat. Itulah pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum kita mengambil tempat untuk berdoa, kita menyanyi dan yang kemenangan iman nomor 90, Jam Bersembayang. Nyanyian kemenangan iman nomor 90, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua, Jam Bersembayang. Dan pada tata
Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sejemput kita untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari yang Kemenangan Iman nomor 192 ayat 1 dan ayat yang kedua, hentarku di jalan berat. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian malam hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sebagai pengumuman bagi kita bahwa ibadah kita, ibadah hari Minggu dan ibadah doa masih tetap kita lakukan di rumah sampai waktunya nanti ketika situasi sudah mengizinkan kita untuk boleh kembali berkumpul di dalam rumah Tuhan bersama-sama berbakti kepadanya. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati.